Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Berangkat semua, Ge? Ada yang tidak berangkat? Tidak. Berarti komplit 14. Sudah sarapan? Sudah. Berarti harus semangat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Pak Ketua, Mas Siap, dipimpin di depan. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Yuk, silakan berdiri semua. Berdiri. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya ini apa? Lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kalian sudah tahu belum? Sudah tahu? Silakan yuk berdiri lagi. Yuk kita ikuti.
berisikan tentang apa? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Peserta didik mampu mengenal dan mengartikan makna sila-sila Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan makna sila-sila Pancasila. Berarti kita di sini akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini para rekan akan bertanya, apakah kalian pernah mendengar Garuda Pancasila? Pernah. Garuda Pancasila itu apa? Lambang Indonesia. Tuh di depan ada yang di sebelahnya fotonya Pak Prabowo sama Pak Gibran. Tuh Pancasila itu lambangnya burung Garuda. Lambang burung Garuda itu lambangnya Indonesia. Nah, di sini Pak Nathan akan bertanya, ada simbol apa saja di dalam burung Garuda? Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng dan kapas, padi dan kapas. Nih, yang pertama apa? Simbol gambar bintang, bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama. Yang kedua apa? Simbol gambar rantai, bunyinya bagaimana Mas ya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua. Terus selanjutnya sila ketiga. Simbolnya apa? Pohon beringin, persatuan Indonesia. Terus sila keempat, kepala banteng, bunyinya bagaimana? Tuh, lebih keras. Menghafal Pancasila? Saya berani ke depan. Ayo perwakilan sini menghadap ke temannya. Pancasila. Dua, teman. Tiga, empat. Pintar putar Pancasila. Kalau nggak berani kan di sini di depannya Pak Nathan. Yang keras Pancasila. Pintar putar Pancasila. Kita nggak berani mencoba. Kita Mas Tama, Mas Farisa, Mas Faret, Mas Manan, Mas Gilang, Mas Genji juga berani mencoba. Ayo, Mas Dimas, ayo di depan. Masuk gak berani, laki-laki itu harus berani. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Lima, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, pintar tepuk tangan untuk Mas Dimas. Selanjutnya ada yang hafal gambar-gambar lambang sila 1
Yo, Bapak Arisa, silakan di depan. Yang keras. Ulangi sekali lagi. Yang keras. 1. Bintang. Pintar semua untuk baca. Ada yang berani lagi sebelum lanjut ke selanjutnya? Ada yang berani lagi? Bapak Ketua, Bapak Ketua ya, Bapak Ketua. Pintar lakukan berbahagia. Ada yang berani lagi sama tunjuk? Oh, dosa. Silakan di depan. Salah nggak apa-apa. Yang penting berani dulu. 1 bintang, 2 rantai, 3 Yang lain juga. 3 dan 4. 4. 3 apa? 3 po 4. Kalau kurang berarti hanya Google Mas Kenji dilakukan kita. Silakan di depan, Mas Kenji ke depan. Ayo dibantu Pak Nathan. Ayo mosok gak mani. Tukaran mani kok. Yuk. 1 gambarnya kok. Bintang. 2 rantai. 3 pohon beringin. 4 ke kepala banteng. 5 padi dan gabah tepuk tangan untuk Kenji. Selanjutnya yang terakhir Mas Alfa. Silakan maju ke depan. Lanjut 4. Lanjut. Kita dengarkan dulu, nanti baru ikut menyanyikan. Di sini ada lagu nilai-nilai Pancasila dengan nada berpada 5.
kita memasuki ke materi. Sila ke satu. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa ini? Bintang. Maknanya coba dibacakan Mbak Farisa. Yang pertama, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bintang menjadi lambang sila pertama Pancasila yang menggambarkan cahaya kerohanian dan Tuhan yang dipancarkan kepada setiap manusia. Berarti kita dalam sila pertama memiliki apa? Untuk memilih agama. Agama kita apa? Kalian? Islamu Muslim. Berarti apa? Kalau Muslim sholat, terus ngaji, zikir, sekolah sore. Terus sembahyang kita di mana? Di masjid, di langgar, di musola. Terus seminggu sekali ada apa? Kegiatan apa? Beribadah apa? Jumatan. Wajib untuk laki-laki dan sunnah untuk perempuan. Di sini yang setiap hari Jumat sholat Jumat, siapa saja jujur sholat Jumat. Yang lain kenapa tidak sholat Jumat? Pak Nathan pernah Jumatan di masjid Lebundi, di dekat rumahnya. Nih, yang di dekat masjid itu siapa saja? Farisa, Kenji, Siap, Jausa. Nih, sama apa? Pak Nathan Jumatan 2 kali ketemu apa? Sergap apa? Jumatan Kenji. Kenji, terus Siap. Nah, di Indonesia ada berapa agama? Nah, yang pertama Islam, Katolik, Konghucu. Nah, di sini mayoritas yang di sekolah kita agamanya apa? Islam. Nah, berarti kita wajib apa? Sholat 5 waktu. Terus apa? Mengaji. Terus toleransi terhadap agama lain, tidak boleh membeda-bedakan. Misal, tuh Mbak Akila depan sini memperagakan sama Mbak Farisa. Misal Mbak Farisa agamanya non Muslim dan Mbak Akila Islam. Bagaimana penerapannya, sikapnya ketika berbeda agama? Misal mau ke kantin, di agama yang berbeda, diajak apa tidak? Berarti bagaimana percakapannya? Farisa. Ayo, terus ketika misal Mbak Akila kalian sedang bermain di rumahnya Mbak Akila. Nah, Mbak Akila waktunya maghrib ngapain? Sholat maghrib. Berarti apa yang dilakukan Mbak Farisa? Menunggu Mbak Akila sholat maghrib.
maghrib atau menjalankan ibadahnya. Tidak boleh dilarang. Kita tidak boleh melarang orang beribadah. Oke, kembali tepuk tangan untuk kita. Terus agama yang kedua, tadi apa? Kristen, beribadahnya di mana? Di gereja. Terus Katolik? Gereja. Hindu? Pura. Buddha? Pura. Konghucu di kelenteng. Selanjutnya, sila yang kedua, apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Rantai. Siapa yang berani membaca? Coba gerak. Dari sila kedua memiliki makna mencerminkan bahwa bangsa Indonesia saling terikat erat, saling membutuhkan. Hidup tidak bisa individu, berarti hidup berkelompok, hidup bersosial, bermasyarakat. Misal kayak di kelas 3 untuk membersihkan kelas, jadi bahu membahu, terus saling membutuhkan. Mata rantai, berarti ini mata rantai di sini. Ini yang membentuk lingkaran. Mata rantai berjumlah berapa? Jumlah 17 berbentuk lingkaran. Dan segi 4 ini, nih ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk segi 4. Melambangkan setiap manusia baik perempuan maupun laki-laki membutuhkan satu sama lain. Berarti harus menanamkan rasa persaudaraan. Tidak boleh bertengkar. Bahu membutuhkan satu sama lain. Nah, lanjut sila ketiga. Persatuan Indonesia. Simbolnya apa? Pohon beringin. Oh, Mbak Ernita kayaknya ngantuk. Silakan ke depan sini dibaca. Di dekatnya Pak Nathan. Dibaca. Kasih duduk kembali. Yang ketiga ini apa? Gambar lambangnya pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Berarti kita harus bersatu demi Indonesia. Wadahnya satu. Pohon beringin merupakan simbol pohon besar dan kuat. Ada yang pernah melihat pohon beringin? Bagaimana bentuknya? Gede, besar, kuat. Memiliki akar, akar bergerak, tumbuh dengan baik, yang dapat tumbuh dengan baik dan tahan lama, sehingga dianggap sebagai wujud kekuatan, berkelanjutan dan ketahanan.
Pohon beringin juga dapat diimplementasikan sebagai simbol berkelanjutan dan ketahanan dari nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini makna utamanya, pohon beringin juga melambangkan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Berarti di Indonesia itu banyak suku Jawa, suku mana lagi? Suku Sunda, suku Betawi, suku Kalimantan, suku mana lagi? Suku yang ada di Pulau Indonesia. Banyak sekali. Berarti kita harus bisa menghargai, tidak boleh membedakan. Harus apa? Bersatu. Dan di Indonesia juga memiliki banyak bahasa, terus ras itu apa? Ras kulit hitam dan putih. Berarti kita misal ada teman kita yang memiliki kulit agak hitam, kita tidak boleh mengejek, harus menghargai perbedaan. Terus memiliki bahasa berbeda, di Jawa bahasa Jawa, terus di Betawi, terus di daerah mana lagi? Jakarta memiliki bahasa Indonesia. Di Jawa Timur, di Jawa itu Jawa Timur sama Jawa Tengah bahasanya juga berbeda. Terus di sini bahasa khasnya apa? Jawa. Biasa orang Provinsi menggunakan apa? Re. Iyo re. Oke re. Ada yang pernah mendengarkan seperti itu? Ketika Pak Nathan kuliah di Solo, pasti ada yang bilang seperti itu. Kamu kok bilangnya bahasanya kok medok? Mesti kok ada re, terus gak popo. Itu khasnya orang Purwodadi. Terus kalau orang Sragen bilang motor apa? Ada yang tahu? Honda. Meskipun motornya Suzuki, Yamaha, Hondanya tetap Honda. Ada suatu kejadian itu, Pak Nathan temennya ada yang bilang habis ngontel di Tawangmangu. Tawangmangu itu tinggi apa tidak? Tinggi ya. Nah, jauh ngontel, ngepit. Berarti numpak sepeda. Pikirin Pak Nathan numpak sepeda, ternyata numpak motor. Kalau di Solo, di Klaten itu motor itu apa? Pik. Naik sepeda itu ondel. Nah, selanjutnya sila keempat. Ada yang berani membacakan? Mbak Dita? Masuk ke depan, dekatnya Pak Nathan. Terima kasih Mbak Dita. Sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa? Kepala banteng. Maknanya kepala banteng merupakan hewan tangguh. Banteng berarti tangguh. Banteng itu senangnya buat tuh suka bergerombol. Banteng menjadi lambang sila keempat yang mencerminkan kekuatan rakyat Indonesia. Berarti Indonesia itu kuat. Jadi sila keempat itu menandakan bahwa Indonesia itu kuat. Dengan lambang banteng, kepala banteng.
memiliki kekuatan yang hebat. Kekuatan berbicara dan mengutamakan musyawarah atau berdiskusi untuk melahirkan sebuah keputusan. Berdiskusi contohnya kalau di kelas bekerja kelompok. Terus apa lagi? Bermusyawarah menentukan ketua kelas dengan cara apa? Voting, suara terbanyak dan terpilihnya masihan. Terus apa lagi? Berdiskusi apa lagi? Saya ada di depan itu apa, tanaman apa? Hidroponik, bermusyawarah untuk coba di depan itu menentukan tanaman. Biasanya apa tanamannya? Sawi. Ada di bawahnya ada kangkung, selada. Nah, selanjutnya sila yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila nomornya apa Mas Kenji? Padi dan kapas. Yo Mas Dimas dibaca. Maka gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Padi dan kapas adalah hasil bumi yang menjadi sumber dasar kehidupan masyarakat Indonesia, yakni pangan dan papan. Mau apa? Kita langsung ke belakang. Nah, makna simbol yang kelima, padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Biasanya nama makmur apa Pak ya Pak? Sehat gede, orang ini makmur. Sejahtera, orang tertekan, berarti makmur. Mbak Marisa, terus kalian bisa tersenyum lepas, itu sejahtera. Bisa sekolah, bisa ngaji makan, itu sejahtera. Sebelum memasuki materi selanjutnya, yaitu penerapan makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kayaknya pada ngantuk. Di sini kita tepuk semangat. Ayo Mas Dimas pimpin. Langsung. Nah, tepuk nih sini depan. Teman-teman duduk gak apa-apa. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Aku yang mendengarkan. Siap. Silakan duduk. Terima kasih Mas Dimas. Yang pertama, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang pertama itu merujuknya ke apa? Ke agamaan. Yang pertama apa? Berdoa sebelum belajar. Kalian lakukan ya? Melakukan. Berarti sudah menerapkan sila yang pertama. Berdoa sebelum makan. Sudah? Doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin.
melakukan penerapan sikap sila yang pertama. Terus rajin beribadah. Sudah melaksanakan sholat dan mengaji belum? Sudah. Apakah sudah 5 waktu apa masih bolong-bolong? Masih bolong-bolong. Diusahakan 5 waktu. Untuk yang di sini ada yang sudah sunat? Belum sunat. Kalau sudah sunat, tandanya berarti sudah balik. Berarti wajib hukumnya melaksanakan sholat 5 waktu. Terus yang selanjutnya, menghargai perbedaan agama. Tadi di Indonesia ada agama. Berarti kita harus apa? Menghargai, tidak boleh membedakan. Misal kalian memiliki teman yang non muslim sedang beribadah hari Minggu, berarti kita tidak boleh memaksa mengajak pergi untuk main. Berarti membiarkan atau memberikan haknya untuk beribadah. Terus yang selanjutnya, sila kedua, apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki inti yaitu saling menolong. Yang pertama, apa itu? Menolong teman yang sedang kesusahan. Seperti apa contohnya? Teman yang tidak membawa pensil, dipinjami apa tidak? Dipinjami. Terus menolong teman yang terjatuh dari sepeda, dilihat disyukurke apa ditolong? Ditolong. Berarti kita tidak boleh diguyu, tidak boleh tertawa. Terus selanjutnya, menjenguk teman atau tetangga yang sedang sakit. Ada yang pernah menjenguk temannya yang sedang sakit? Pernah. Terus menjenguk tetangganya yang sedang sakit? Pernah. Berarti kalian sudah menerapkan sikap sila yang kedua. Terus selanjutnya, yang kedua, menghormati dan menghargai guru. Kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti memiliki adab sopan santun. Duduknya sing rapi, menghargai gurunya sedang berbicara, menjelaskan di depan. Terus menghargai temannya, tidak boleh bertengkar. Terus sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Berarti apa? Maknanya cinta tanah air. Yang pertama apa? Contohnya? Nah, tidak boleh membeda-bedakan suku dan budaya. Yang kedua, menjaga fasilitas lingkungan sekolah. Kayak tadi yang sampah ada di depan dan diingatkan oleh Bu Septi, itu mencerminkan sila ketiga apa tidak? Membuang sampah di sembarang tempat? Tidak. Mana? Harus dijelaskan. Sila kedua, menghargai guru. Masuk ceksak sendiri. Nah, berarti kalian menjaga fasilitas sekolah enggak? Menjaga anak enggak? Tidak. Berarti bagus apa tidak? Nah, berarti dari kesadaran diri kalian masih belum ada. Belum aktif, belum ada. Misal sampah banyak itu menumpuk, menyebabkan apa? Nyamuk banjir. Apakah enak di sawah? Tidak. Misal kelas yang lain membuang sampah tidak di tempat atau berserakan, tidak di tempat sampah, diingatkan.
Jangan seperti itu, sudah dibuatkan tempat sampah. Tempat sampah anorganik dan organik. Anorganik apa? Kertas, plastik, terus apa? Sedotan, botol. Berarti sampah yang sulit terurai. Terus yang organik, organik seperti daun buah-buahan. Pokoknya sampah yang bisa terurai atau membusuk. Kalau sampah bisa dibuat di tempat sampah, sampah plastik itu yang di depan masuknya kemana? Tempat sampah apa? Anorganik. Nanti setelah pembelajaran dibersihkan ya. Jangan saling tunjuk. Terus selanjutnya Dimas apa? Yang setelah menjaga fasilitas, menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Berarti apa? Tidak bergaduh, tidak bertengkar. Terus tidak apa lagi untuk menjaga keamanan, Pak? Menjaga keamanan masyarakat, melakukan pos ronda di malam hari. Terus selanjutnya bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah atau masyarakat. Kalian sudah belum melakukan gotong royong di lingkungan masyarakat? Sudah. Terus di lingkungan sekolah? Sudah. Ini hari Sabtu. Terus naik pagi piket berjamaah berdua. Tiap pagi piket berdua. Kalau hari Sabtu bersama-sama. Terus selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, musyawaratan perwakilan. Kita bermusyawarah. Contohnya yang pertama, musyawarah memilih ketua kelas. Saya tadi memilih siapa? Mas Sihab. Jadi suara terbanyak memilih Mas Sihab. Memberikan tanggung jawab kelas untuk dipimpin. Berarti kalau ada yang bertengkar, ada yang sakar PDW, diberi tahu. Tidak bisa dilakukan di kantor. Misal ada yang membuang sampah sembarangan dilakukan ke kantor. Misal dibilangin guru kok masih ngeyel, langsung lapor ke pusat. Ya. Jangan takut misal diancam bilang ke Pak Nathan. Sing ngancam tak dilalani. Oke? Terus yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Misal apa? Ada yang tahu perbedaan pendapat? Seperti apa? Pemilihan ketua berbeda. Ada yang memilih Mas Dimas, Mas Siap, memilih Mas Mana. Tetapi yang terbanyak di Mas Siap. Kita harus menghargai hasil pendapat orang lain atau musyawarah. Terus yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Misal masalah kotor dalam kelas, kita berarti apa? Bekerja samanya membersihkan kelas. Terus misal ada masalah apa lagi? Ada teman yang bertengkar, kita menyelesaikan masalahnya bagaimana? Memisah. Ketika tidak bisa dipisah, dilaporkan ke guru. Itu guru solusi yang terakhir. Terus bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil terhadap semua teman. Misal Pak Nathan punya roti 14, berarti harus dibagi ke 14 murid. Misal ada yang ngambil 2, dia tidak. Itu tidak mencerminkan sila kelima. Menghormati hak orang lain. Misal hak apa? Hak belajar.
kelas, hak mendapatkan fasilitas sekolah. Terus bekerja keras, seperti apa? Belajar supaya dapat membanggakan nama sekolah. Prestasi seperti siapa kemarin yang mewakili? Mbak Amen, Mbak Kale dan Mas bisa mewakili sekolah. Bangga apa tidak bisa kalian berada di posisi mbak kalian dan mas kalian? Bangga. Nah, ayo bermain alat peraga papan pintar Pancasila. Di sini Pak Nata sudah menyiapkan alat kelihatan tidak? Di sini Pak Nata sudah menyiapkan alat peraga. Cara penggunanya yang pertama, nanti kita maju ke depan. Ini jumlahnya berapa ya? Kalau enggak 13, 14. Nah, yang cara pertama kita maju ke depan, mengambil. Ini diambil, dilihat gambarnya. Ini sedang mengapain? Misal ini bersih kelas. Berarti gotong royong. Masuk sila berapa tadi gotong royong? 4 ke 5 ketiga. Di sini dimasukkan. Paham? Ini kembalikan lagi. Nah, di sini kita game dulu. Nah, nanti maju kan kayaknya jumlahnya hanya 13. Berarti nanti kalau sudah diberikan lagi baru yang terakhir maju lagi. Ini gamenya. Di sini Pak Nata menulis dua game. Di sini lagunya seperti ini. Gajah, 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 gajah. Semut, 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 semut. Ketika Pak Nata bilang gajah, gajah besar atau kecil? Besar, tapi lingkarannya kecil. Gajah, gini deh. Gajah bilangnya besar tapi lingkarannya kecil. Bisa semut besar tapi lingkarannya besar, bilangnya kecil. Paham? Harus konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Satu diikuti Pak Nata. 1, 2, 3. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Semut. Gerakannya bagaimana? Semut itu kecil, geraknya besar. Lingkaran besar, bilangnya kecil. Semut. Nah, tuh kita ulang lagi. Kalau ini mode ketika temponya semakin cepat, kalian harus menjawabnya cepat. 1, 2, 3. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 gajah. Gajah. Gajah apa? Besar. Gerakannya apa? Iya, gerakannya besar. Gerakannya kecil. Kelompok di sini nanti maju pertama. Kita nyari yang kedua. Sekali lagi. 1, 2, 3. Gerakannya bagaimana? Betul atau salah? Salah. Gajah itu besar tapi geraknya besar. Berarti yang kedua. Ketiga di sini. 1, 2, 3. Oh, silakan yang kelompok pertama maju jauh satu-satu dari
Mas Faret dari kanan, sisi kanan. Mas Gilang, Mas Manan, Mbak Farisa, Mas Deji. Diambil dulu, diperhatikan gambarnya. Oh, Mas Gilang, yang di depan. Ini boleh dari sini atau sini boleh. Yang pilih sih, coba orang berdiskusi nanti musyawarah masuk kemana?